Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Angkatan 2 BKPSDM Merangin tahun 2022 kelas B kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Isu Pendidikan di Era Teknologi Informasi. Di sini kami terbagi atas dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok merah yang terdiri dari 1. Mona Anggia Fitri SPD, Unit Kerja SD Negeri 250-6 Sinar Gading 2, Kecamatan Tabir Selatan. Yang kedua, Nepia Clara SPD, Unit Kerja SD Negeri 153-6 Rantau Panjang 10, Kecamatan Tabir. Yang ketiga, Nur Hidayah SPD, Unit Kerja SD Negeri 220-6 Tanjung Benuang, Kecamatan Pemenang Selatan. Yang keempat, Widya Noprianti SPD, Unit Kerja SD Negeri 239-6 Bunga Antoy 1, Kecamatan Tabir Selatan. Selanjutnya, kelompok kedua, kelompok putih terdiri atas 1. Lori Zamora SPDI, Unit Kerja SD Negeri 279-6 Kapu 4, Kecamatan Tabir Ulu. Yang kedua, Ari Kalpin Yoga SPD, Unit Kerja SD Negeri 110-6 Sekancing 2, Kecamatan Tiang Pumpung. Yang ketiga, Elda Zahara SPD, Unit Kerja SD Negeri 226-6 Telentam 2, Kecamatan Tabir Barat. Yang keempat, Tria Widyatna SPD, Unit Kerja SD Negeri 239-6 Bunga Antoy 1, Kecamatan Tabir Selatan. Selamat menyaksikan video kami. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah yang beranggotakan saya, Nepia Clara, Unit Kerja SD Negeri 153, 6, Rantau Panjang 10, Kecamatan Tabir, dan teman saya, Widya Noprianti SPD dari Unit Kerja SDN nomor 239-6 Bunga Antoy 1, Kecamatan Tabir Selatan. Saya Mona Anggia Fitri, Unit Kerja SD Negeri 250-6 Sinar Gading 2, Kecamatan Tabir Selatan. Saya Nur Hidayah, Unit Kerja SD Negeri 220 Tanjung Benuang 1, Kecamatan Pemenang Selatan. Baiklah, itulah perkenalan kami. Kami di sini akan membahas tentang isu pendidikan di era teknologi informasi, yang dimana kami akan membahas yang pertama, tidak disiplin waktu, yang kedua, kegiatan pembelajaran yang kurang inovasi, yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan teknologi baru oleh guru, dan yang terakhir, penanaman nilai karakter pada peserta didik. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu tidak disiplin waktu oleh saudari kita Widya Noprianti. Kepada Widya Noprianti, saya persilahkan. Baiklah, saya akan memaparkan isu pendidikan di era teknologi informasi. Isu yang seringkali ditemui ialah rendahnya optimalisasi dalam pelaksanaan kedisiplinan di sekolah. Pertama, isu manajemen ASN. Banyak sekali kita temui ASN yang tidak bisa memanajemen waktu untuk dapat hadir tepat waktu serta pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu isu smart ASN, yaitu kurang efektif dan efisiennya penggunaan absensi online. Dengan demikian akan memungkinkan ASN datang terlambat,
dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, serta banyaknya ditemui pendidik yang belum bisa mengaplikasikan di masing-masing unit kerja. Jadi, dalam penyelesaiannya, yang pertama, kita dapat memberikan reward kepada ASN yang datang tepat waktu dan memberikan sanksi tegas bagi yang suka datang terlambat. Yang kedua, melakukan review berkala baik secara elektronik maupun manual terhadap absensi setiap bulannya. Yang ketiga, pemerataan pemakaian aplikasi absensi pada seluruh ASN. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Widya Nofrianti. Selanjutnya kepada Saudari Nur Hidayah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Isu selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran yang kurang inovasi dan kreatif. Penyampaian materi dalam kegiatan belajar mengajar terkesan membosankan bagi para siswa. Hal ini disebabkan karena masih banyak guru yang belum memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Kegiatan belajar mengajar dengan kondisi kelas yang kaku dan sunyi kemudian menyebabkan para siswa akan merasa bosan dan mengantuk di kelas. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran sehingga dapat menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan. Jika dilihat dari ASN, tentunya hal ini sangat bertentangan, yang mana sebenarnya ASN bersikap profesional dalam pekerjaannya. Dan jika dilihat dari Smart ASN, maka ASN harus dapat menguasai IT. Jika hal ini terjadi terus-menerus akan berdampak semakin rendahnya hasil belajar siswa. Solusi dari isu yang dihadapi sekarang ini adalah yang pertama, membuat media belajar yang unik sehingga menarik perhatian siswa. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang menarik sehingga suasana belajar tidak membosankan. Yang ketiga, memberikan reward kepada siswa oleh guru sebagai penyemangat belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Hidayah. Selanjutnya yaitu materi tentang belum optimalnya pemanfaatan teknologi baru oleh guru. Maka dampaknya di sini yang pertama, sistem pembelajaran jadi monoton dan membosankan bagi peserta didik. Yang kedua, tidak adanya metode pembelajaran yang baru bagi peserta didik. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan kurang optimal. Jadi, solusinya yaitu adakan pelatihan itu minimal 1 bulan sekali menjelang guru untuk tahu apa itu IT. Selanjutnya, adakan reward kepada guru yang berprestasi. Kemudian yang terakhir, adalah kelompok kerja di sekolah sambil main itu kan bisa sambil sekalian belajar. Itulah menurut saya solusinya. Selanjutnya kepada Saudari Mona Anggia Fitri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini kita membahas tentang pendidikan di era perkembangan teknologi. Kita pun mungkin sama-sama merasakan perkembangan teknologi sampai pada saat sekarang ini. Sebagai pendidik, kita sama-sama mengetahui bahwa tugas kita, kewajiban kita adalah untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, namun juga memiliki karakter atau berakhlak mulia. Nah, pada saat sekarang ini, apalagi di zaman pandemi, kita belajar secara daring. Otomatis siswa di rumah belajar pasti menggunakan handphone. Nah, pada penggunaan handphone ini berarti siswa bisa mengakses apapun yang ada di media sosial. Nah, di sini kembali lagi kepada tugas kita sebagai pendidik, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada peserta didik agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Lalu, kita harus menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik agar orang tua dapat mengontrol peserta didik dalam menggunakan barang-barang elektronik dan akun-akun media sosial di rumah. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mona Anggia Fitri.
Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Jika tidak, saya akan menyimpulkan sedikit, di mana tadi permasalahannya yaitu tidak disiplin waktu, kegiatan pembelajaran kurang inovasi, belum optimalnya pemanfaatan teknologi baru oleh guru, dan penanaman nilai karakter pada peserta didik. Seharusnya kita sebagai ASN yang baik harus mampu meminimalisir hal-hal tersebut. Kita sebagai ASN harus mau belajar karena berdasarkan kode etik dan panduan perilaku core values berakhlak, di mana di dalam Smart ASN dan manajemen ASN itu kita mengetahui tentang fungsi dan tugas ASN, kode etik, integritas, sikap nasionalisme, dan kemampuan ber-IT. Maka mulailah untuk berubah bad habit dan berubahlah ke arah yang lebih baik. Mungkin cukup itu dari saya dan kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Merangin Angkatan 2 tahun 2022 akan mencoba mendiskusikan tentang isu-isu yang terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tria Widiatna, Unit Kerja SDN 239-6 Bunga Antoy 1, dan saya tinggal di Desa Bunga Antoy, Kecamatan Tapir Selatan, Kabupaten Merangin. Selanjutnya, kepada Bapak Lori, silakan memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Bu Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lori Zamora, unit kerja di SDN 279-6 Kapu 4, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Lori. Selanjutnya kepada Bapak Ari, dipersilakan. Terima kasih Bu Tria. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ari Calvin Yoga. Unit kerjanya di SDN 110 Sekancing 2, Kecamatan Tiang Pumpung. Terima kasih Bapak Ari. Selanjutnya kepada Ibu Elda, dipersilakan memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Tria. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Elda Zahara, unit kerja SDN 226-6 Selentam 2, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin. Terima kasih Bu Tria. Terima kasih Bu. Baiklah teman-teman semua, selanjutnya kita akan menjabarkan tentang isu-isu yang terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN yang terdapat di instansi kita masing-masing. Baiklah, yang pertama silakan kepada Bapak Lori untuk menjabarkan isu-isu yang ada di instansinya. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Tria. Baik, di sini saya akan memaparkan kondisi saat ini mengenai isu-isu yang ada di instansi tempat saya bekerja. Yang pertama, masih rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Terus yang kedua, masih kurangnya sarana prasarana untuk menunjang pembelajaran di kelas-kelas. Baik, isu yang selanjutnya yaitu tentang kedisiplinan. Masih banyak-banyak rekan-rekan guru yang masih terlambat datang ke sekolah dan pulang cepat. Mungkin saat ini itulah isu yang dapat saya sampaikan pada diskusi pada siang hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lori. Baiklah, selanjutnya saya sendiri yang akan memaparkan isu di instansi saya.
Isu yang pertama yaitu isu manajemen ASN terkait disiplin guru dan siswa, di mana masih banyak siswa yang terlambat datang dan masih banyak guru yang datang dan pulang tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Isu terkait smart ASN, yaitu masih banyak guru-guru yang belum bisa mengoperasikan komputer. Analisa isu yang bisa diambil yaitu yang pertama isu manajemen ASN, dengan tidak disiplinnya guru akan menghambat pada pelayanan guru terhadap siswa. Dan isu smart ASN-nya, dengan masih banyaknya guru yang belum bisa mengoperasikan komputer, maka akan menimbulkan tumpukan pekerjaan pada satu atau dua orang saja. Solusinya di sini yang dapat saya simpulkan yaitu isu manajemen ASN, yaitu untuk meningkatkan disiplin guru sebaiknya diadakan absen baik itu di pagi hari maupun di siang hari. Untuk isu smart ASN-nya, agar seluruh guru bisa mengoperasikan komputer dengan baik, maka diadakan pelatihan komputer minimal 1 jam dalam sehari dan 3 kali dalam 1 minggu, agar semua pegawai bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, pemaparan isu akan disampaikan oleh Ibu Elda kepada Ibu. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Tri. Baiklah, saya akan memaparkan isu-isu yang terjadi di instansiku. Yang pertama, rendahnya hasil belajar matematika pada siswa. Yang kedua, masalah kedisiplinan. Adapun penyebabnya, yang pertama, motivasi diri yang sangat rendah. Yang kedua, manajemen waktu yang kurang baik. Yang ketiga, faktor keluarga. Yang keempat, faktor lingkungan. Kemudian yang ketiga, isunya masalah kebersihan. Penyebabnya, minimnya kesadaran siswa dalam membuang sampah pada tempatnya, baik di sekolah maupun di tempat umum. Terima kasih, Bu Tri. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kepada Bapak Ari, dipersilakan untuk menjabarkan isu yang ada di instansinya. Baik, terima kasih Bu Tria. Baiklah, saya akan memaparkan isu yang ada di instansi saya bekerja, yaitu SDN 110/2. Yang pertama itu berkaitan tentang isu manajemen ASN, antara lain contohnya masih adanya guru yang terlambat mengumpulkan laporan jurnal harian dan rencana pembelajaran tiap bulan kepada kepala sekolah. Hal itu merupakan bentuk tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugasnya. Solusinya, dalam pengumpulan laporan, jurnal harian, dan rencana proses pembelajaran kepada kepala sekolah harus memberikan teguran lisan supaya tidak terjadi hal yang seperti itu lagi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan isu smart ASN. Di sekolah pada saat ini dalam pengisian rapor hasil belajar siswa tidak lagi ditulis dengan tangan, tapi harus diisi ke dalam bentuk e-rapor. Namun masih banyak guru di sekolah belum bisa mengisikannya ke dalam bentuk e-rapor tersebut. Solusinya, kepala sekolah membuat pelatihan tentang pengisian e-rapor dengan mendatangkan ahlinya ke sekolah. Baik, itu isu-isu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Tria. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ari yang telah menjabarkan isu-isu yang ada di instansinya. Baiklah teman-teman, berdasarkan pemaparan isu-isu yang telah kita sampaikan semuanya tadi, menurut teman-teman, isu mana yang harus kita angkat? Menurut saya, isu yang baik untuk kita angkat yaitu isu-isu yang dipaparkan oleh Bapak Ari. Karena isu-isu yang dipaparkan oleh Bapak Ari itu sudah lengkap dan baik. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Baik, itu tadi pendapat dari Ibu Elda. Bagaimana Bapak Lori, setuju? Jangan di-mute, Pak.
Baik, setuju Bu Tria, karena isu yang dipaparkan oleh Bapak Ari tadi mengenai manajemen ASN sudah lengkap serta solusinya, dan begitu juga dengan Smart ASN-nya. Sudah lengkap beserta solusi-solusinya. Baiklah, dari diskusi kita hari ini, isu yang kita angkat adalah isu dari instansi kerja Bapak Ari, yang dimana dapat disimpulkan isu manajemen ASN-nya, yaitu masih adanya guru yang terlambat mengumpulkan laporan jurnal dan rancangan rencana pembelajaran tiap bulannya kepada kepala sekolah. Hal itu adalah satu bentuk tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugasnya. Di sini solusi yang dapat kita ambil yaitu dalam mengumpulkan laporan jurnal harian dan rancangan rencana proses pembelajaran, kepala sekolah harus memberikan teguran secara lisan. Isu Smart ASN yaitu di sekolah pada saat ini dalam pengisian hasil rapor belajar siswa tidak lagi ditulis dengan tangan, tapi harus diisi ke dalam e-rapor. Namun, masih banyak guru di sekolah yang belum bisa mengisikannya ke dalam e-rapor tersebut. Jadi solusi yang dapat kita paparkan adalah kepala sekolah membuat pelatihan pengisian e-rapor dengan mendatangkan ahlinya ke sekolah. Baiklah, demikianlah kesimpulannya, dan itu akan menutup diskusi kita pada siang hari ini. Demikianlah diskusi kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup diskusi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.